Nanti kita tunggu momen-momen seperti apa tahapan Pilkada 2024 berjalan. Kita menunggu kabar baiknya. Saya kalau Pilkada itu baru 1 kali. Pak Surunudin itu 4 kali. Selamat datang. Kita buka masker dulu nih. Menjelang, walaupun sudah berakhir nih COVID, tapi kita masih harus prokes ini. Iya. Saya mau bilang ini lebih ganteng, wajah lepas tanpa beban. Tidak merasa lagi sisa-sisa Pilkada 2020. Sebetulnya Pilkada kemarin itu ya dari awal saya sudah merasa bahwa semua proses yang kita jalani itu biasa-biasa saja, sehingga menang dan kalah pun juga ya menang tidak segembira untuk meluapkan perasaan segembira-gembiranya, tetapi ya kalah juga tidak sesedih layaknya orang kalah, ya kira-kira seperti itulah. Jadi biasa-biasa saja. Biasa-biasa itu tanda kutip nih. Jarang orang kalah pilkada itu bisa bilang biasa-biasa saja. Tidak jarang ada yang tanda kutip rumah sakit, depresi, dan bahkan masih tidak bisa menerima kekalahan. Pak Haji punya resep apa? Jadi sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, bahwa semua yang kita jalani ini kita melihatnya adalah sebuah proses, ya, sebuah proses, ya, sehingga setiap kegiatan yang kita jalani, kalau kita jalankan secara ikhlas, maka apapun resikonya kita tidak akan terbebani terhadap diri kita. Sama juga dengan pilkada kemarin. Pilkada kemarin itu ya menang kalah biasa saja. Bagi saya jabatan itu adalah sebuah amanah yang dititipkan kepada seseorang. Jika itu dijalankan dengan baik, maka itu pasti akan punya berkah. Ya. Tetapi juga ketika belum kita diberikan kesempatan untuk mengemban tugas itu, maka Tuhan juga barangkali punya rencana lain, sehingga semua itu harus kita hadapi dengan penuh ikhlas. Dikembalikan kepada kata-kata ikhlas. Tadi masyarakat ada yang bilang begini, Pak Haji itu kalau dia kalah pilkada masih ada uangnya nggak? Iya. Jadi sebetulnya seperti yang saya sampaikan juga tadi, bahwa kalau semua proses itu kita jalani dengan penuh ikhlas, tentu di dalamnya juga harus memikirkan berbagai resiko di dalamnya. Sehingga ketika terjadi resiko, maka tidak akan membebani kita punya diri. Saya juga selama ini saya mengikuti kegiatan pilkada, ya, selalu punya pandangan bahwa kalau pos politik itu membutuhkan Rp10, ya, maka ya paling tidak kita harus punya cadangan Rp10 atau Rp20, sehingga ketika selesai proses itu, maka tidak akan terbebani terhadap diri kita secara ekonomi. Artinya masyarakat tidak usah takut aja lagi, tidak jatuh miskin atau bangkrut. Saya pikir semua orang juga punya pandangan lain untuk menghadapi kegiatan ini. Tetapi bagi saya dan keluarga, pasca pilkada itu saya menganggapnya biasa-biasa saja. Bahkan selesai pilkada itu yang merasa sedih bagi saya adalah saya melihat para pendukung saya yang begitu semangat membantu saya, lalu kemudian tidak sesuai dengan harapannya mereka untuk harus kita menang. Tetapi pasca itu juga saya sampaikan bahwa kita butuh sabar. Tuhan barangkali punya rencana lain untuk memberikan kita petunjuk ke jalan yang lebih baik lagi di luar kegiatan ini, di luar kegiatan pilkada ini, saya bilang begitu. Butuh kebesaran jiwa untuk bisa sampai pada tahap ini, Pak Haji.
Saya pun sebenarnya Pak Haji waktu mengundang itu kita semua masih bertanya-tanya. Ini Pak Haji kalau diajak ngobrol tentang Pilkada 2020, beliau mau tidak ini? Karena tidak semua orang mau menceritakan kisah tentang kalah Pilkada itu. Artinya kan ini adalah sebuah kisah yang tersimpan, tidak pernah bisa diungkap ke publik. Tapi begitu dengar jawaban Pak Haji, oke, kita bicarakan. Ini orang surprise betul. Jadi banyak yang menunggu sebenarnya. Apalagi kan sekarang pasca Pilkada, geliat politik itu cenderung lebih kecil dari biasanya, ya kan? Pak Haji, tidak merasa trauma dengan kasus 2020? Tidak, malah saya kembali merenung dan saya berpikir, sebetulnya apa yang menjadi kelemahan pada kegiatan 2020 itu. Pada akhirnya saya simpulkan, bahwa ternyata Pilkada Wakatobi kemarin itu diteropong oleh banyak orang. Banyak pihak maksudnya. Banyak pihak. Termasuk anggota DPR RI yang turun pada saat itu ada sekitar 3 orang. Kemudian, itu dari sebentar Pak Haji, itu dari kubu siapa? Dari kubu Pak Haji sendiri atau dari kubu yang dari kubu lawan? Dari kubu lawan saya. Oh ya. Iya. Jadi bahkan wakil ketua MPR juga turun di Wakatobi. Saya tidak mengerti apa yang aneh itu di Wakatobi, sehingga semua petinggi politik ini turun di Wakatobi. Iya. Mungkin ada sesuatu yang unik dan seksi di Wakatobi. Kira-kira seperti itu. Jadi semua orang punya kepentingan untuk masuk ke Wakatobi. Iya. Pak Haji, dalam pandangan Pak Haji, siapa yang paling disalahkan oleh Pak Haji dalam kasus Pilkada 2020 Wakatobi ini? Pak Haji itu salahkan siapa? Tidak ada yang saya salahkan. Ya, artinya saya melihatnya semua kekuatan yang melekat pada diri saya untuk membantu saya pada saat Pilkada kemarin itu saya anggap sudah bekerja secara maksimal. Bahwa pasca Pilkada di sana sini banyak teman-teman yang saling menyalahkan, tetapi pada akhirnya saya sampaikan sama mereka bahwa memang sebuah proses ini ada kelemahan, ada juga kelebihan. Yang perlu kita lihat hari ini adalah di mana sebetulnya kekurangan kita pada saat proses kemarin itu. 2020 itu? 2020 itu. Oke. Sehingga ke depan ketika kita masih memiliki cita-cita politik untuk berjuang kembali, maka insya Allah semua kelemahan itu bisa kita atasi. Pak Haji sebentar. Saya mau garis bawahi dulu ini. Kalau kita masih mau berjuang ini. Iya. Tapi tahan ini jawaban, nanti kita ulas di sebentar. Iya. Aktivitas sekarang Pak Haji ini apa? Sekarang saya kembali ke usaha. Bisnis. Yang selama ini juga saya sudah tinggalkan selama 10 tahun. Artinya saya tinggalkan itu bukan berarti saya lepas. Oke. Tetapi penanganannya saya sudah serahkan ke orang lain. Ke keluarga. Oke. Dan pasca Pilkada kemarin, saya kembali untuk masuk, untuk saya mengatur manajemennya, dan melihat berbagai prospek atau peluang yang berkaitan dengan usaha itu. Sehingga pasca Pilkada ini masih saya konsen terhadap itu, di samping saya membangun rumah ibadah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini sebenarnya yang jadi poin kuncinya ini. Haji Arhawi waktu bupati tidak bangun masjid ini. Sekarang bangun masjid ini. Ada apa ini? Apa kisah tiba-tiba bangun masjid itu? Iya, kemarin saya berpikir bahwa kenapa lahan yang saya rencanakan dari awal untuk saya mau bangun masjid di depan rumah itu tidak dimaukan oleh pemilik tanahnya. Nanti saya kalah Pilkada, baru dimaukan untuk menjual tanahnya. Artinya kalau lahan itu dilepas pada saat saya masih jadi bupati, barangkali saya membangun masjid itu masih bisa saya rencanakan untuk pembangunan masjid itu. Iya. Tapi saya berpikirnya barangkali ya Tuhan juga punya rencana lain. Kita ingin dicoba sejauh mana kira-kira kita punya keimanan,
ketika kita kalah pilkada, Iya. kita bercita-cita kita membangun masjid, lalu kemudian kita membangun masjid itu dengan kekuatan kita sendiri. Jadi sebenarnya niatnya untuk bangun masjid sudah ada. Sudah ada dari awal. Hanya pemilik tanah tidak menginginkan. Tidak menginginkan, belum dia maukan untuk dia jual. Oh, mungkin Tuhan berpikir, kalau Haji Rawi bangun masjid nanti pakai dana hibah itu. Sekarang biar bikin rumah ibadah dengan uang sendiri ini. Ya, kira-kira seperti itulah. Tuhan juga menguji kita bahwa sejauh mana kira-kira kita punya keimanan ketika jabatan itu tidak ada, lalu kemudian yang punya lahan dia lepas untuk apa? Untuk bisa saya beli, kemudian saya bangunkan masjid itu. Jadi ya semua perjalanan ini pasti ada Hikmahnya. Ada hikmahnya. Bangun masjid, orang bilang, Haji Rawi sekarang sudah mau dakwah saja. Sudah bangun masjid di depan rumahnya. Untuk kebutuhan, katakan, mau syiar agama Islam ini. Jadi sudah bangun masjid ini. Iya. Tapi memang itu kisah-kisah perjalanan yang hampir kita tidak pernah bisa mengerti, Pak Haji. Iya, iya. Artinya kan, sangat sedikit orang ketika mendapatkan ujian, dia kembali kepada pemilik langit dan bumi. Artinya kan, depresi, kemudian tertekan secara kejiwaan. Karena kan pilkada ini bukan hanya masalah finansial, tapi harga diri, kehormatan itu kan dipertaruhkan. Pak Haji, sekarang ini jadi masyarakat biasa. Dulu bupati. Tapi kalau saya lihat Roman wajah ini, lebih bebas wajah ini dibanding yang dulu. Senyumnya ini masih lebar, Pak. Yang dulu ini, wah, bawaannya kita menjadi kepala daerah ini. Apa ya, maksudnya terbebani kah jadi kepala daerah itu seperti apa? Ya. Jadi sebetulnya begini, menjadi kepala daerah itu semua tugas itu pada akhirnya walaupun secara tidak langsung, tetapi terbebani terhadap diri kita. Secara kejiwaan ini? Secara kejiwaan. Kemudian sekuat apapun juga kita menginstruksikan terhadap seluruh birokrasi kita untuk bekerja secara profesional. Nah, ada saja karakter orang ketika dia menjalankan tugas, ada kelalaian. Sehingga kewaspadaan itu juga yang membebani kita. Apalagi KPK hari ini begitu tegas untuk melakukan tindakan hukum, kan? Melakukan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan. Sehingga kita tidak mengerti kita punya nasib. Malam atau siang itu akan seperti apa. Tetapi alhamdulillah dalam perjalanan pemerintahan selama 5 tahun saya memimpin Kabupaten Wakatobi, berkat kekuatan untuk selalu mengingatkan terhadap teman-teman di birokrasi untuk tidak melanggar atau melakukan kegiatan itu, pada akhirnya alhamdulillah bisa selamat. Alhamdulillah hari ini tidak seperti kisah-kisah yang lain. Ya, artinya saya sebetulnya lebih enjoy saya tidak menjadi bupati dan saya menjadi bupati. Ya. Ini lebih enjoy sekarang ini. Iya. Jadi tidak enak dong jabatan bupati itu. Ya, sebetulnya kita mau bilang enak juga. Ya. Harap-harap cemas. Ya, harap-harap cemas dan sisi senangnya kira-kira di mana? Biasa saja. Ya. Malah pada akhirnya kita terbebani oleh sebuah tanggung jawab untuk memikirkan rakyat 115.000 jiwa masyarakat Kabupaten Wakatobi itu, karena harapannya semua di pundak kita. Bebannya memang besar. Bebannya berat. Kemudian bupati itu seperti yang selalu disampaikan oleh senior saya Pak Hugua, selalu mengatakan bahwa tugas pemimpin itu ya jangan mutar-mutar di kampung, ya. Tetapi pemimpin itu harus banyak keluar untuk cari muatan di luar untuk masyarakatnya di Kabupaten Wakatobi. Kemudian pendanaan.
Ya, itu harus harus banyak keluar. Jangan keliling di kampung saja. Ya, jangan keliling-keliling di kampung, karena keliling-keliling di kampung itu sebetulnya itu juga penting. Tetapi apa artinya juga kita keliling di kampung kalau masyarakat kita pada akhirnya lapar karena kurangnya uang di daerah. Ya. Saya menjadi bupati itu alhamdulillah akumulasi total anggaran yang masuk ke Wakatobi itu sudah di atas 1 triliun. 1 triliun per tahun. Per tahun. Yang masuk ke Wakatobi. Masuk ke Wakatobi. Sehingga perputaran uang di daerah itu, walaupun orang juga mengisukan bahwa Wakatobi ini lesu ekonomi, tetapi saya tidak gentar dengan itu. Karena secara ekonomi saya bisa berhitung bahwa uang 1 triliun masuk ke Wakatobi ini, ya pasti dampaknya akan besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Gitu. Artinya ketika di-spare ke masyarakat, digunakan dalam bentuk kegiatan itu kan sudah terserap. Dalam pengalaman, dalam perjalanan, dalam mengemban tugas, apa yang menarik ini menjadi seorang bupati? 5 tahun menjadi bupati yang menjadi kepuasan bagi saya bahwa ketika APBD Kabupaten Wakatobi itu kita rencanakan secara cermat, terutama presentasi anggaran bagaimana harus ke infrastruktur, bagaimana harus ke masyarakat. Ketika masyarakat merasakan program yang kita turunkan, maka di sana sebetulnya menjadi kepuasan kita. Bayangkan saja, seperti kemarin, Wakatobi religius dan mengumrohkan 50 orang per tahun itu. Nah, Sulawesi Tenggara ini hanya kota Kendari, tetapi jumlahnya tidak sebesar Kabupaten Wakatobi. Wakatobi lebih besar jumlahnya? Wakatobi 50 orang per tahun. Per tahun? Iya. Dan seluruh Indonesia ini barangkali hanya di Lampung Tengah yang terjadi seperti itu. Iya, Lampung Tengah. Lampung Tengah. Selain Wakatobi kan? Iya, selain Wakatobi. Nah, betapa rasa syukurnya masyarakat ketika program itu kita turunkan ke masyarakat, walaupun program itu tidak mungkin akan terpenuhi untuk bisa mencukupi kebutuhan semua masyarakat. Ya. Tapi paling tidak ada yang diberikan apresiasi. Itu kan ada penilaian ya, Pak Haji ya? Ada penilaian. Yang akan menerima itu karena prestasi. Gitu. Karena prestasi di bidang keagamaan. Khusus di bidang keagamaan. Bidang keagamaan. Maka diberangkatkan lagi. Sebagai apresiasi. Ya. Yang paling saya rasakan, ketika saya bertemu dengan para imam atau tokoh-tokoh agama dan ketemu dengan saya. Yang diberangkatkan ini? Yang saya berangkatkan itu, lalu dia memeluk saya dan dia mengatakan bahwa kalau bukan Pak Bupati, tidak mungkin saya akan menginjakan kaki di tanah suci. Nah, di sana sebetulnya letak kepuasan saya. Kepuasan secara batin. Iya. Membangun infrastruktur itu dan dirasakan juga oleh semua masyarakat itu juga penting. Tetapi yang menyentuh perasaan saya sebetulnya penyampaian dari masyarakat yang mengatakan bahwa kalau bukan Pak Bupati, tidak mungkin saya akan menginjakan kaki di tanah suci. Nah, itu letak kepuasan saya sebetulnya. Tidak dalam bentuk fisik, tapi sebuah ungkapan yang membuat hati kita tersentuh. Ya, karena begini, orang hidup itu, terutama umat Islam, ke tanah suci itu adalah cita-cita yang paling mulia dan paling dirindukan oleh masyarakat sebetulnya. Dan ujung cita-cita kita ke sana, kalau untuk jalan-jalan ini kan jalan-jalan religi sebenarnya. Kalau sholat, kalau puasa, mengeluarkan zakat itu kan bisa kita laksanakan di sini. Tetapi untuk berangkat ke tanah suci, nah itu sesuatu hal yang kadang-kadang tidak dibayangkan oleh masyarakat kita yang memiliki prestasi di bidang keagamaan, lalu kemudian bisa dinilai layak untuk harus kita berangkatkan ke tanah suci itu. Artinya kan kalau katakan sekedar ini, misal kita tambah insentifnya, misal kita beri tambahan sesuatu, saya rasa itu juga bisa dilakukan. Tapi umroh ini menjadi bagian penting dalam penghargaan terhadap masyarakat. Seperti masalah menaikkan insentif para sara dan pengurus masjid itu, di era saya juga saya sudah menaikkan itu. Dan menaikkan itu
bukan karena pertimbangan emosional, tetapi lahir dari kajian sejauh mana kemampuan APBD kita untuk kita memberikan atensi terhadap pengurus masjid dan para sara. Tidak serta merta. Artinya kan ini ada pertimbangan dulu ini, APBD dulu. Iya. Bisa tidak? Bisa tidak. Ketika itu mencukupi, Pak Haji lakukan. Ya, menaikkan itu sebetulnya tidak terlepas dari koordinasi kita juga dengan pemerintah desa. Pemerintah desa dilibatkan dalam hal koordinasi untuk menentukan. Koordinasi untuk menyampaikan bahwa ketika kita menaikkan honor perangkat masjid atau sara ini, kira-kira kalau kita naikkan seperti ini, apakah tidak berpengaruh besar terhadap APBD desnya mereka? Karena pembiayaannya itu bukan menjadi domainnya bupati lagi. Oh, itu domain pemerintah desa? Pemerintah desa. Jadi katakan sekarang kalau menaikkan satu sub anggaran yang lain, itu mempengaruhi yang lain? Mempengaruhi yang lain. Sehingga memang harus dipertimbangkan? Iya. Dan sebetulnya kebijakan itu lahir dari koordinasi kita dengan para kepala desa. Sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Yang menjadi kewenangan bupati itu kan tinggal kelurahan saja. Kalau kelurahan itu bisa kita panggil lurahnya kita bahwa ya berapa anggaranmu, kalau kurang saya tambahkan anggaranmu, tetapi harus siapkan untuk pembiayaan untuk menaikkan gaji sara ini atau perangkat masjid ini. Mudah dilakukan kalau level kelurahan. Karena di bawah koordinasi bupati. Kalau desa, kan dia lurah dengan kepala desa ini berbeda status. Iya. Satu dipilih, satu ditunjuk. Iya. Sehingga itu dia. Jadi tidak serta-merta ketika bupati berkeinginan untuk menaikkan gaji perangkat desa, lalu kemudian pada akhirnya itu akan jadi. Harus melalui koordinasi dengan pemerintah desa sesuai dengan kemampuan fiskal desa. Kalau kemampuan fiskal desa dia memungkinkan, ya kenapa tidak umpamanya. Tetapi pada saat itu saya menaikkan honor perangkat masjid dan sara itu dari 200.000 menjadi 400.000 itu. Ya karena itu hitungan kita masih memungkinkanlah untuk membiayai berbagai infrastruktur di desanya masing-masing. Sehingga alhamdulillah 5 tahun terakhir ini berjalan juga dengan baik. Gitu. Pak Haji ini selama 1 periode memimpin kan? Ya. Banyak membantu orang, banyak mempromosikan orang, banyak memberikan kepercayaan kepada orang untuk memimpin jabatan OPD atau apa gitu. Ya. Tentu melalui mekanisme seleksi atau Ya. lelang itu. Tapi kan final keputusannya tetap pertimbangan bupati itu dibutuhkan. Ya. Tapi di antara mereka juga banyak yang kemudian tanda kutip mengkhianati Pak Haji. Ya. Tidak benci dengan mereka. Biasa saja. Pak Haji kalau ditanya itu biasa saja. Biasa ini. Dan saya tidak pernah membenci siapapun. Kabupaten Wakatobi itu sejak saya masih menjadi bupati, karena saya pernah menjadi wakil bupati, maka semua sisi kelemahan di mana itu yang menjadi prioritas untuk harus saya rencanakan. Katakan pegawai Kabupaten Wakatobi kurang lebih 3.000 orang itu yang belum mengikuti diklat PIM 3, mengikuti diklat PIM 4 dan 2 itu masih berapa banyak. Kemudian yang berpendidikan S1 itu masih berapa banyak, yang S2 itu berapa banyak. Nah, ketika saya melihat itu, maka pada saat saya menjadi bupati kemarin, maka pegawai yang S1 bagaimana harus kita programkan untuk mengikuti S2. Ya. Kemudian yang belum mengikuti diklat PIM 4, bagaimana harus mengikuti diklat PIM 4. Demikian juga diklat PIM 3 dan 2. Karena salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan eselon 4, eselon 3 dan 2 itu minimal mereka ini sudah pernah mengikuti jenjang pendidikan diklat itu. Dan alhamdulillah selama saya menjadi bupati,
untuk pegawai kita sudah hampir tuntas untuk saya ikutkan diklat PIM 3, PIM 4, PIM 3, dan PIM 2 itu. Dan diklat PIM provinsi ini, Badan Diklat Provinsi ini memberikan apresiasi loh terhadap Kabupaten Wakatobi. Karena setiap tahunnya itu rata-rata kita mengutus satu kelas dibanding dengan daerah-daerah lain. Gitu. Ada apresiasi terap. Jadi pesertanya banyak dari Wakatobi ini. Ya, satu kelas. Satu kelas itu berapa? Satu kelas. Sekitar 40 orang. 40 orang. Setiap tahunnya? Setiap tahun. Memang fokusnya di peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Karena memang Wakatobi kalau dalam konteks pembangunan kita butuh sumber daya manusia yang matang. Iya. Pak Haji, apa rencana terdekat dari Pak Haji? Sebetulnya, walaupun hari ini saya konsentrasi di usaha dan banyak juga melibatkan di kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membangun rumah ibadah, juga di dalamnya selalu saya selalu berencana untuk melihat kegiatan politik di 2024 ini. Jadi sebetulnya ya berdiam dulu sedikit, lalu kemudian sambil berencana untuk mempersiapkan kegiatan 2024. Ini jurusnya sambil menyelam minum air. Setelah peristiwa 2020, ya, apa orientasi Pak Haji? Bisnis murni, berpolitik, level pilgub, caleg, atau apa yang akan dikejar? Ya, saya ini kan baru 50 tahun lebih. Usia? Jadi masih energi sebetulnya. Masih muda sekali. Pak Mahathir itu 93 tahun, masih berpolitik. Sehingga kesempatan untuk berjuang kembali di politik itu masih cukup besar. Memungkinkan. Masih memungkinkan. Masih gagah, masih ganteng. Masa pensiun? Nggak cocok. Orang bilang Pak Haji itu masih gagah. Masa harus pensiun? Saya pernah ngobrol-ngobrol. Mungkin beliau akan concern di usahanya. Nggak cocok. Masih muda beliau itu. Titip salam, jangan menyerang. Gitu katanya orang-orang. Ada perspektif dengan 2024 ini? Ya, tinggal kita melihat peluang saja. Peluang. Wakatobi lagi periode kedua atau seperti apa? Sebetulnya yang menjadi beban sama saya ini adalah saya harus bupati kembali. Lagi? Ya. Sebentar. Se-Wakatobi ini, apalagi hari ini, masih bertanya-tanya. Haji itu masih mau di 2024 calon sebagai bupati lagi? Atau bagaimana? Karena pasca pilkada ini hampir sunyi. Bukan sunyi lah, tapi geliat politik kurang. Masih berniat untuk kembali di 2024? Atau seperti apa? Atau lihat pertarungan pilgub? Atau dia jadi anggota DPR RI seperti senior bupati? Saya masih sebut bupati, Pak. Ada Mas Pak Haji. Mana pilihan-pilihan kita? Jadi sebetulnya begini, di partai ini ada mekanisme. Seperti kita di Golkar. Tapi kan biasanya formalitas partai. Ya. Jadi seperti kemarin itu hasil Rakerda dan Rapimda itu pengurus partai di tingkat kecamatan tetap juga masih merekomendasikan saya di urutan pertama untuk harus maju di 2024. Rakerda PK merekomendasikan Haji Arhawi maju sebagai salah satu. Ya. Siapa-siapa saja yang direkomendasikan selain Pak Haji? Jadi 4 kader Golkar terbaik yang direkomendasikan itu, pertama adalah saya, kemudian Haji Hamiruddin, kemudian Pak Muhammad Ali, kemudian Ibu Haja Safia Polo. Ya. Jadi 4 orang itu sebetulnya yang dipersiapkan untuk 2024. Jadi saya juga tidak terlalu gegabah untuk secepatnya untuk harus turun kembali ke masyarakat, karena saya berpikirnya bahwa
mulai Wakatobi itu ada, saya sudah mengikut terus itu pemilihan kepala daerah. Baik saya mengikut sebagai wakil maupun kemarin saya ikut menjadi calon bupati. Oh iya, di pertama kali itu kan berpasangan dengan Pak Najamuddin. Pak Najamuddin. Itu pilkada pertama Wakatobi. Pilkada pertama. Sudah jadi kontestan. Iya. Yang kedua juga berpasangan dengan Pak Hugua. Pak Hugua. Iya. Iya, berpasangan dengan Pak Hugua kan? Iya, berpasangan dengan Pak Hugua. Periode kedua Pak Hugua berpasangan dengan Pak Hugua. Iya. Kemudian 2015 kan jadi maju calon bupati. Ya. 4 kali dong ikut kontestasinya nih. Kalau di Iya, sepertinya sudah 4 kali ya. Maksud saya begini, kenapa juga saya tidak terburu-buru untuk harus turun memperkenalkan diri untuk harus mau maju kembali, karena saya berpikirnya hampir setiap pilkada itu saya ikut, maka sudah dikenal cukup luas oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Sekali saja saya turun untuk saya mengatakan bahwa saya maju, maka orang di belakang saya yang hari ini masih loyal terhadap saya, pasti dia akan ikut saya. Sehingga saya mencoba untuk menahan sedikit untuk saya tidak turun, sambil memberikan kesempatan terhadap 3 kader Golkar yang direkomendasikan oleh pengurus kecamatan ini. Nah, pada akhirnya kan akan terpotret. Akan terpotret siapa di antara 4 kader terbaik ini yang memiliki nilai baik untuk harus didorong menjadi calon bupati 2024. Nah, kalau masyarakat masih merindukan saya untuk harus maju kembali, kenapa tidak untuk harus berjuang untuk Kabupaten Wakatobi? Karena 5 tahun itu bagi saya tidak cukup sebetulnya untuk harus mengabdikan diri kepada masyarakat yang ada di sana. Di 5 Wakatobi. tahun? Ya. Belum cukup untuk seorang bupati mengabdikan diri? Belum cukup. Idealnya 2 periode? Idealnya harus 2 periode. Untuk 2 membangun? periode. Ya. Kenapa harus 2 periode? Karena 5 tahun itu seperti Kabupaten Wakatobi yang berada di kawasan Taman Nasional, itu semua rencana besar terhadap rencana strategis pembangunan Kabupaten Wakatobi itu baru mulai pada proses untuk perizinan. Proses perizinan, karena tidak seperti daerah lain, ketika ada keinginan untuk harus kita membangun, maka kita tidak berhadapan dengan Taman Nasional. Kalau Wakatobi, ya pasti kita akan berhadapan dengan Taman Nasional itu. Sehingga semua rencana strategis yang kita rencanakan itu 2 tahun baru dia bisa tuntas. Katakan seperti Kabupaten Wakatobi, membangun jalan dan jembatan untuk menghubungkan Pulau Wangi-Wangi dengan Kapota, prosesnya itu cukup panjang untuk kita uruskan izinnya. Dan kita berjuangkan agar rencana besar itu masuk di rencana pembangunan nasional Presiden Republik Indonesia, dan itu sudah masuk. Jembatan yang menghubungkan antara Kapota dengan Wangi-Wangi. Wangi-Wangi. Iya, dan titiknya itu ada di Desa Dumana. Itu masih berjalan prosesnya atau seperti apa? Dia berjalan. Masih itu sudah masuk di dokumen rencana pembangunan nasional. Tinggal didorong agar program itu sifatnya direalisasikan. Kemudian rencana lain juga kenapa harus saya bilang harus 10 tahun baru bisa tuntas. Wakatobi itu kan daerah pulau-pulau. Terpisah ya? Pulau terpisah. 1 kecamatan, 1 pulau. 1 pulau. Kemudian pertama saya masuk menjadi bupati pada saat itu, saya berpikirnya kalau pulau di Kabupaten Wakatobi khususnya 4 pulau besar itu tidak direncanakan tidak direncanakan secara cermat, maka
daerah itu pasti akan menjadi daerah yang kumuh. Padahal dari awal kita semua sudah sepakat untuk harus bercita-cita menjadi daerah pariwisata. Iya, Ya. pasti dah. 5 tahun saya menjadi bupati, rencana besar itu sebetulnya sudah terrealisasi. Terutama masalah rencana tata ruang wilayahnya dan detail tata ruang wilayah Kabupaten Wakatobi. Kenapa itu menjadi penting? Karena 5 tahun saya jadi bupati hanya meningkatkan kualitas jalan saja. Sementara akselerasi pembangunan begitu cepat. Nah, kalau ini tidak dilakukan dengan cepat, maka besok lusa itu beban pemerintah daerah itu akan menjadi besar. Kenapa akan menjadi besar? Ketika kita membuka jalan untuk untuk kita menyesuaikan dengan detail tata ruang itu, maka banyak rumah masyarakat yang akan menjadi korban nanti ke depan. Akibat proses pembangunan itu. Akibat proses pembangunan itu. Sehingga sebetulnya pemerintah tidak boleh lambat. Tidak boleh kalah dengan masyarakat. Seharusnya masuk di periode kedua ini, rencana besar itu sudah harus saya merintis dan membuka semua ruas jalan yang telah diatur di dalam detail tata ruang wilayah Wakatobi itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka cita-cita besar Kabupaten Wakatobi menjadi daerah pariwisata itu pada akhirnya tidak akan punya nilai apa-apa lagi. Apa artinya keindahan di bawah laut? Tetapi ketika masyarakat membutuhkan tempat-tempat tertentu untuk harus bersantai ketika selesai diving, maka itu tidak akan harus seimbang. Harus Artinya seimbang. Keindahan bawah laut ada, infrastruktur penunjang juga harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Artinya kan nanti itu juga akan melibatkan masyarakat dalam proses pemanfaatan ekonominya. Ya. Tapi untuk mewujudkan itu kan 2024. Ya. Bagaimana sikap keluarga dengan dukungan kepada Pak Haji di 2024? Keluarga seperti apa sekarang? Ya, sedikit ada problem lah terhadap beberapa keluarga. Tetapi hari ini saya berpikirnya, walaupun saya tidak menyampaikan secara langsung, tetapi mereka sudah menyadari bahwa ternyata di dalam hal apapun, kalau kita tidak kompak, terutama dari keluarga, maka tidak mungkin kita akan meraih sebuah cita-cita itu. Di Golkar ini ada 4. Ya. Kira-kira proses ke depan ini, untuk kalau kita lihat kan secara normalnya, politik itu selalu identik dengan siapa tokoh pendahulu. Ya. Menurut asumsi politisi, popularitas dan keterpilihan Pak Haji itu belum bisa disaingi oleh yang 3 lainnya. Ya. Misal Golkar merespon ini dalam katakan mereka bikin survei internal dan kemudian Pak Haji masih menempati urutan tertinggi. Ya. Berani menerima amanah partai politik untuk 2024 karena walaupun tahunnya panjang, ini rentetannya sudah mulai. Ya. Saya sampai hari ini masih ketua partai. Nah, itu dia masalahnya. Ketua partai. Masih ketua DPC kan ini. DPD. Ada rekomendasi 4 calon gitu dia. Nanti kalau katakan survei tiba-tiba Golkar DPP, nama Pak Haji itu masih nomor 1. Iya. Nomor 1 secara elektabilitas, ketua DPC lagi. Barangnya tidak terima amanah. Ketika DPP bilang begini, Pak Haji masih tinggi secara elektabilitas, secara survei. Iya. Sekarang Pak Haji tarung lagi. Berarti tidak dengan tantangan itu. Iya. Pastilah kita harus kita tarung kembali, apalagi undang-undang juga masih memungkinkan untuk harus kita maju. Hanya saya menghargai saja teman-teman di partai ini, ya. Karena sekali saya gas, ya pasti akan punya dampak luas. Karena saya bisa bercerita tentang tugas pemerintahan kemarin dan hari ini. Dan pasti masyarakat akan mengerti. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sudah di atas 1 triliun. Lalu kemudian ketika tidak mencapai itu, lalu kemudian apa tanggapan masyarakat? Pasti masyarakat akan membandingkan itu. Dan ketika
membandingkan itu pasti ada nilai plus terhadap saya. Sehingga saya selalu katakan bahwa insya Allah saya akan dirindukan kembali oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Apalagi kan Ya, setengah, kalau kita lihat hasil pemilihan ini kan sebenarnya ya, setengah itu masih milik ya, Hawi. ya. Ini rasanya ngobrol-ngobrolnya kita ini masih seperti ngobrol dengan bupati masalahnya. Pasca lepas dari jabatan bupati, Ya, Pak Haji melihat kondisi Wakatobi seperti apa sekarang ini? ya. Dalam perspektif Pak Haji. Sekarang sampai 2022 itu, Ya. kan sebetulnya yang menggerakkan banyak menggerakkan aktivitas masyarakat itu, khususnya Kabupaten Wakatobi itu masih masih bertumpu kepada APBD Kabupaten Wakatobi. Poros utamanya APBD. APBD. Nah, Kabupaten Wakatobi hari ini terakhir saya pantau itu DAU saja sudah berkurang sekitar 77 miliar. Ya. DAU tahun 2022 berkurang 77 miliar. menurun dong. Pasti menurun. Kemudian dana insentif daerah yang saya perjuangkan kemarin karena kita PTP 5 kali berturut-turut, Oke. sehingga ada apresiasi dari Kementerian Keuangan. Nah, kita diberikan kemarin sekitar 28 miliar. Hari ini tinggal 5 miliar. Turun lagi. Turun lagi. Kemudian DAK yang selama ini juga masuk ke Wakatobi, 40 miliar lebih, sekarang tinggal 16 miliar. Yang masuk ke Wakatobi. Masuk ke Wakatobi 2022. Secara keuangan ini mengalami penurunan. Penurunan. Ini diungkapkan data atau karena sentimen terhadap hasil pilkada? Ini data. Jadi data itu dari Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap alokasi anggaran di berbagai daerah. Nah, Wakatobi itu terpotret. DAU saja dia berkurang seperti itu. 77 miliar itu bukan dana yang kecil dan itu bisa menggorekkan Besar. Cukup besar itu. Kalau kita membangun infrastruktur itu pasti akan tuntas itu. Gitu. Terus Wakatobi hari ini dalam konteks bagaimana dia membangun artinya ada saja akan kekurangan-kekurangan dibanding tahun sebelumnya. Ya, saya tidak sombong. Tetapi berkurangnya anggaran seperti itu pasti akan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. Tapi alhamdulillah khusus ibu kota itu infrastruktur jalan itu sudah hampir tuntas. Ya, untuk ibu kota. Ya, untuk ibu kota. Kemudian Tomia juga kemarin sudah setengah. Yang menjadi PR besar itu adalah Kaledupa dan Binongko. Bukan berarti tidak tersentuh dengan infrastruktur jalan, tetapi belum maksimal untuk harus kita lakukan. Nah, kalau anggaran berkurang seperti ini, lalu kemudian kita mau carikan uang dari mana? Dari mana? Pasti akan berdampak kemana masyarakat. Pasti akan berdampak terhadap itu. Apa harapan Pak Haji terhadap masyarakat Wakatobi saat ini? Nah, harapan kita sebetulnya sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik 2024. Ya. Nah, pasti juga semua masyarakat punya cita-cita untuk harus berjuang di politik. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman pilkada kemarin, dengan berbagai janji, dengan berbagai iming-iming, ini adalah merupakan pembelajaran besar terhadap masyarakat kita. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena seperti COVID. Ya, COVID ini saya 1 tahun lebih loh, saya tangani COVID ini. Ya. 2020 itu? Ya, tetapi 1 jiwa pun tidak ada yang gugur untuk masyarakat kita di Wakatobi. 1 jiwa pun tidak ada yang gugur? Tidak ada yang gugur, tidak ada yang meninggal. Memangnya sekarang ada yang meninggal? Cukup besar. Di Wakatobi? Di Wakatobi. Kalau orang-orang tua dulu, dia bilang itu seperti lele. Lele? Iya.
Artinya sama seperti ayam yang kena penyakit langsung terbanting satu persatu yang kita tidak tahu, langsung dia terbanting. Ya. Oh, jadi di Wakatobi banyak yang gugur akibat COVID? Cukup besar. Mulai wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Minongko itu tidak besar. Tetapi untuk 30 besar itu, yang meninggal karena COVID kemarin itu cukup besar. Cukup besar. Rata-rata orang meninggal kemarin karena kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen. Yang tidak, Pak Haji, yang kalau tidak di Wakatobi seperti begitu kasusnya, bahwa banyak yang meninggal. Ya, cukup banyak besar. Cukup besar. Pas kita lepas Wakatobi ya? Pasti saya lepas kemarin. Banyak yang harus dibenahi kalau begitu, kalau sekarang Wakatobi. Jadi nanti masyarakatlah yang menilai. Ya. Artinya biarkan masyarakat yang menilai seperti apa. Artinya selama saya menjadi bupati, walaupun juga Indonesia ini dinyatakan darurat COVID kemarin itu, tetapi alhamdulillah Wakatobi itu terhindar dari kasus kematian terhadap COVID itu. Yang kedua, masalah kriminal, ya, kriminalitas. Selama juga saya menjadi bupati, bupati itu sangat minim. Kriminalitas. Masalah yang anak-anak yang dianu sama gurunya. Kasus apa, Pak? Kasus seksual, Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Ya. Jadi pelecehan seksual di Wakatobi hari ini cukup besar. Cukup besar. Ya. Apa yang berubah dengan Wakatobi saat ini menurut pandangan Pak Haji? Saya tidak mengerti deh. Artinya alhamdulillah saya menjadi bupati 5 tahun. Ya kita dengar saja dari luar, tapi untuk Wakatobi jangan terjadi dengan hal-hal seperti itu. Saya punya satu pertanyaan Pak Haji sebelum kita akhir sesi ini. Misalnya ada yang melamar Pak Haji menjadi wakil gubernur, disandingkan dengan menjadi bupati Wakatobi calon di 2024 ini. Jadi 2024 ini ada dua keadaan. Pak Haji itu dilamar jadi salah satu wakil gubernur. Dengan calonkan diri sebagai bupati di Wakatobi. Dua pilihan ini mana yang kira-kira lebih dipilih? Insya Allah saya masih akan konsentrasi di Wakatobi dulu. Ini semua pendukung bisa begini-begini, bisa tepuk tangan ini. Ternyata harapan baju yang digantung-gantung ternyata masih bisa dipakai. Ya, mudah-mudahan lah masih terpakai kembali. Pak Haji, terima kasih banyak ini. Iya. Kenapa saya katakan ini? Karena sangat sedikit yang mau menceritakan tentang kisah kekalahan pilkada. Tapi Pak Haji terbuka, gamblang, mau menceritakan kisahnya, dan masih mau memberikan pandangan kepada Wakatobi. Ini hal yang luar biasa. Nanti kita tunggu momen-momen seperti apa tahapan pilkada 2024 berjalan. Kita menunggu kabar baiknya. Saya kalau pilkada itu baru 1 kali. Siodirus Pak Surunudin itu 4 kali. Jadi 1 kali kalah itu belum apa-apa. Belum apa-apa, belum gentar itu. Tidak gentar dengan itu. Terima kasih Pak Haji. Sudah hadir di ruangan ini. Nanti kita akan bincang lagi. Akan saya undang untuk membahas ketika ada peristiwa politik yang menyangkut Pak Haji. Siap, makasih banyak. Kita terus dulu Pak Haji. Siap.